Jadi menurut Dokter Olin tuh kesehatan mental pekerja tuh penting banget nggak sih, Dok? Penting, karena mental pekerja itu Pekerja mengalami burnout parah. mm, Tindakan darurat yang bisa diambil sama perusahaan dan pekerjanya itu ada nggak? ya orang pekerja yang mengalami burnout, kelelahan dalam bekerja ya, dan mengakibatkan pekerja itu depresi, stres. Nah itu biasanya kita akan Pekerja lagi butuh bantuan banget nih terkait masalah kesehatan mentalnya dia di tempat kerja. Kemnaker punya kanal pengaduannya nggak untuk? ya gini, setiap kanal untuk pengaduan itu kita semua kita terima. Halo rekan Naker, kembali lagi di Naker, Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun tentang ketenaga kerjaan dan kami akan hadirkan ahlinya. Rekan Naker, pernah nggak sih ngerasa kayaknya kok kerjaan terus-menerus mengejar, tapi hati sama pikiran tuh rasanya pengennya istirahat dulu gitu. Nah, bersama saya Ersa, di episode kali ini kita akan ngobrol seru tentang pentingnya kesehatan mental di tempat kerja. Biar obrolan ini makin seru dan insightful, kita sudah kedatangan Dr. Olin dari Direktorat Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Halo Dr. Olin, Halo, udah lama nggak Ersa. ketemu, gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Nah, sehat ya. Gimana, harus udah sehat berapa lama mental. sih kita nggak ketemu, Dok? Kayaknya udah hampir setahun 2 tahun ya saya. Tahun 2 tahun ya? Kemana aja Lama sih, Sa? banget. Ya, sebenarnya di ruangan aja sih, Dok. Karena kesibukan ya. Sibuk banget. Makanya itu mental tuh harus dijaga, Sa. Harus sering jalan-jalan. Betul. Tugas kemana-mana gitu ya. Iya. Jadi menurut Dokter Olin tuh kesehatan mental pekerja tuh penting banget nggak sih, Dok? Penting, karena mental pekerja itu termasuk ke dalam produktivitas seorang manusia. Jadi kalau manusia itu mentalnya tidak baik, pasti produktivitas dia akan menurun. Ya juga sih, kalau misalnya kitanya pekerjanya lagi capek, lagi suntuk, biasanya males tuh, Dok, mau kerja juga. Ya, Ersa punya pacar apa? Udah punya suami? Maunya sih suami tapi belum ada. Belum ada Suaminya ya. baru pacar aja. Misalnya sih. lagi berantem sama pacarnya, disuruh kerja. Nah ini pacarnya berantem nih, pasti kerjanya juga nggak enak kan, nggak semangat kan? Enggak. Nah itu dia. Jadi suatu hal yang membuat kita berpikir itu juga merusak fokus dan membuat kita tidak produktif. Gitu dia. Nah, sebenarnya tuh ada nggak indikator sederhana yang bisa langsung pekerja ini tahu nih gimana sih kondisi mental mereka itu tuh sebenarnya membutuhkan perhatian Nah, gitu, Dok? Ada jadi nggak gini, indikator? indikator seorang itu merasa, waduh, aku ini kayaknya atau saya ini lagi kurang baik nih mental health-nya nih gitu. Biasanya terjadi dari dia susah tidur, ya kan? Yang kedua pola makannya berubah, kemudian moodnya tidak baik, ya. Kemudian apalagi ya, dia berusaha menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu indikatornya. Ya mau menyendiri, nggak mau di keramaian. Kayak ada lagu Dewa itu, di keramaian ku merasa sepi, itu kan ada. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Cakep banget itu, Dok. Kalau misalnya saya sih ya, biasanya itu di fisik, Dok. Langsung break out kalau misalnya lagi mentalnya lagi agak capek atau gimana, langsung jerawatan sih biasanya. Proses di dalam tubuh tidak baik, makanya jerawat timbul ya. Bukan nggak mau karena malas cuci muka gitu, nggak juga ya? Bisa juga karena itu sih, Dok. Pulang kantor udah letih, udah lunglai, langsung tidur aja lah, nggak usah cuci muka gitu. Nah, kalau misalnya dari Kemnaker sendiri nih, gimana sih Kemnaker memastikan perusahaan itu memiliki standar minimum pelindungan kesehatan mental sesuai UU K3? Nah, sebelumnya sebenarnya itu kesehatan mental itu diatur ya, Dok, dalam UU K3? Kesehatan mental itu sebenarnya diatur dalam kesehatan tenaga kerja itu sendiri, dilindungi. Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ya, kemudian ada di Permenaker Nomor 5 tahun 2018, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ya, dan kemudian ada di Permenaker Nomor 2 tahun 1980. Nah, itu ada diatur di situ untuk kesehatan para pekerja, termasuk di situ juga mental pekerja itu sendiri.
Jadi perusahaan ya emang harusnya ikut andil dalam melindungi kesehatan mental dari pekerja tersebut ya dok? Iya, sesuai harus. sama undang-undang itu Harus. semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ersa. Jadi kalau misalnya pekerja itu mentalnya tidak baik, otomatis dia itu tidak produktif dan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kenapa bisa menimbulkan kecelakaan kerja? Karena pekerja itu tidak fokus nantinya. Betul. Iya. Betul. Kalau misalnya langkah pertama yang harus dilakuin sama pekerja kalau mereka tuh ngerasa kesehatan mentalnya terancam, kecuali terutama nih kalau misalnya perusahaannya itu belum punya kebijakan yang jelas terkait kesehatan mental itu, dok. Ya, apabila sebenarnya untuk kebijakan terhadap kesehatan mental pekerja itu wajib ya, karena ada di Undang-Undang Nomor 170 dan perusahaan itu juga wajib mengetahui bagaimana status kesehatan mental pekerjanya. Nah, itu bisa dilihat dari dia bekerja, kemudian pekerjaannya itu ada yang banyak kesalahan, kemudian absensinya juga akan meningkat. Itu harus perlu dipertanyakan, Ersa. Nah, bagaimana kalau kita bisa menemukan pekerja itu dengan perilaku-perilaku yang tidak saya sampaikan tadi? Itu kan akan dipanggil pekerjanya, diberikan masukan, kemudian kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, kesehatan mentalnya ya. Nah, itu bisa ke dokter psikiatri, bisa ke psikolog yang ada di dekat tempat perusahaannya. Berarti dari perusahaannya sendiri sebenarnya bisa nyari dulu nih root cause-nya tuh sebenarnya apa sih dari perilaku pekerja yang misalnya kok jadi jarang masuk, kok masuknya telat, kok KPI-nya tidak terpenuhi dan lain-lain. Dari situ nanti baru tuh bisa apakah ini ada masalah dengan ada hubungannya dengan kesehatannya mental si pekerja tersebut gitu ya, dok ya? Iya, jadi perusahaan juga jangan menganggap apabila pekerja itu absensinya meningkat, yang biasanya dia rajin, kemudian biasanya kerjanya baik, tiba-tiba berubah, itu jangan dianggap sepele. Saat ini di kota-kota besar ya, contohnya di Jepang ya, dengan tingkat jam kerja yang tinggi, kemudian beban kerja yang tinggi, itu bisa mengakibatkan banyak terjadi seperti kasus bunuh diri pada pekerja. Jangan sampai seperti itu. Jadi perusahaan juga harus memberikan edukasi terhadap kesehatan mental itu seperti apa. Karena orang itu banyak yang nggak tahu kalau dia itu merasa depresi atau merasa stres, nggak tahu. Betul. Nah, karena dia kerja kecapean, pola hidupnya yang berubah, yang dia emosinya nggak stabil, benar, naik turun, ya. Gitu. Nah, itu termasuk ke dalam penurunan kesehatan mentalnya. Jadi harus kita berikan edukasi kepada setiap pekerja. Nah, itu juga sebenarnya tujuan dari episode kali ini tuh sebenarnya untuk mengedukasi pekerja di luar sana biar nggak denial lagi nih sama dirinya sendiri. Karena kan sebenarnya penting kan, dok, buat kita tuh tahu diri kita tuh seperti apa, butuhnya apa, seperti itu. Nah, ada nggak cara praktis perusahaan untuk mengintegrasikan program kesejahteraan mental tanpa mengurangi produktivitas kerja, dok? Ya, Ersa, jadi setiap tahun itu perusahaan wajib melakukan medical check up para pekerjanya. Bukan hanya untuk medical check up kesehatan dari jasmaninya, tapi kesehatan mentalnya juga. Nah, di situ perusahaan bisa mengevaluasi bagaimana mental pekerjanya apakah baik atau tidak. Nah, di situ adalah salah satu untuk perusahaan ya. Kemudian dengan memberikan kegiatan-kegiatan, program-program di perusahaan yang bisa menimbulkan semangat para pekerja, seperti kalau misalnya olahraga di tempat kerja, kemudian ada istilahnya kalau kita sering ada ini kumpul rame-rame sama tenaga kerja itu apa ya namanya tuh? Apa tuh, dok? Apa tuh? Outbound. Nah, outbound termasuk. Outbound itu termasuk ya? Termasuk. Apalagi kalau misalnya kayak outbound itu sekalian ada kayak games antar grup untuk itu ya benar. Mempererat hubungan antara pekerjanya. Nah, jadi benar tadi Ersa menyampaikan ada antara hubungan
tenaga kerja. Karena saat ini banyak sekali pekerja depresi, stres bukan karena pimpinannya, Karena temennya sendiri. temennya toksik. Betul. Kan banyak. Kayak temen saya dong. Serius deh. Iya. Ada teman saya yang Jadi kayak gitu juga. gimana kita sebagai pekerja menghadapi teman yang toksik ini? Jangan kita memikirkan aku males sih ketemu dia tiap hari, orangnya toksik nih. Iya. Jadi itu juga mempengaruhi kinerja kita. Betul. Nah, jadi ada namanya itu kalau di dalam psikologis itu ada sublimasi. Sublimasi itu ego kita untuk menghadapi tekanan-tekanan yang membuat kita depresi. Jadi bagaimana kita supaya ketemu teman yang toksik ini supaya tidak membuat kita depresi, kita cari caranya. Nah, kalau misalnya ketemu sama dia biar nggak membuat kita toksik, ya nggak usah ketemu sama dia, ngobrol sama teman yang lain. Itu namanya sublimasi. Iya. Mencegah supaya kita nggak depresi. Nah, cari teman yang nggak toksik. Nah, kalau misalnya kita depresi nih, apa sih yang membuat kita supaya hilang depresinya? Cari hobi-hobi yang baik. Misalnya hobi main burung, tuh cowok-cowok suka main burung, biar mancing. Nah, habis itu apalagi olahraga. Itu termasuk salah satu upaya supaya kita tidak terkena depresi, stres di tempat kerja. Karena sebenarnya saya juga punya temen yang kayak gitu sih, Dok. Iya. Kadang tuh kayak kalau misalnya ngadepin teman saya yang ini tuh kayak, duh gimana ya biar nggak ngancurin mood saya seharian di kantor gitu rasanya. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan dia itu harus gimana untuk kita nggak bisa, kitanya sekarang. Nah, itulah namanya ego kita untuk merubah situasi yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalau misalnya kata anak-anak Twitter, kita nggak bisa kontrol orang, kita bisa kontrol bagaimana kita menanggapi orang tersebut. Benar, tuh keren tuh. Keren. Memang rekan-naker di Twitter tuh keren-keren sebenarnya. Nah, kalau misalnya Kemnaker punya nggak langkah yang disaranin untuk pekerja yang merasa tidak didengarkan oleh kepegawaiannya atau HRD terkait isu kesehatan mental? Ya, HRD ya, HRD. Nah, itu para pekerja kita sarankan bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja terkait provinsi. Kalau misalnya dia sudah melaporkan saya ini mengalami depresi atau stres di tempat kerja sehingga menurunnya daya kerja saya. Nah, tapi tidak diperhatikan oleh pimpinan, itu bisa menyampaikan ke Dinas Tenaga Kerja provinsi terkait. Nah, nanti kalau misalnya bagaimana sih bukti dukungnya? Nanti kita bisa pekerja itu bisa diarahkan untuk konsultasi terhadap psikiatri atau ke psikolog. Nah, dari hasil pemeriksaan itu nanti baru dilaporkan ke pimpinan. Berarti nanti dari Dinas Ketenagakerjaannya sendiri akan memfasilitasi mediasi antara si pekerjanya ini dan pihak perusahaannya seperti itu. Di Dinas Tenaga Kerja provinsi itu ada pengawas K3. Pengawas K3 itu adanya di dinas provinsi, itu bisa nanti melaporkan karena mental health ini termasuk ke dalam K3 juga. Nah, jadi bisa disampaikan ke mereka, teman-teman di pengawasan itu nanti bisa membantu agar pekerja itu lebih baik lagi dan lebih produktif lagi, Ersa. Jadi bisa dilaporkan, bisa konsultasi terlebih dahulu ya, ke Dinas Ketenagakerjaan provinsi atau dilaporkan langsung gitu. Ya. Kalau misalnya dalam situasi mendesak nih, Dok, pekerja mengalami burnout parah. Tindakan darurat yang bisa diambil sama perusahaan dan pekerjanya itu ada nggak? Ya. Orang pekerja yang mengalami burnout, kelelahan dalam bekerja ya, dan mengakibatkan pekerja itu depresi, stres. Nah, itu biasanya kita akan perusahaan itu akan memberikan fasilitas untuk konsultasi terhadap tenaga kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, psikiatri atau psikolog. Nah, itu mungkin akan mendapatkan jalan keluarnya. Karena apapun ceritanya, kita nggak bisa menebak-nebak. Kita nggak bisa menebak-nebak bahwasannya kita ini mengalami penurunan mental health. Karena banyak sekarang generasi sekarang ini ya, wah saya kayaknya kenapa ini tiba-tiba nggak mood, tiba-tiba malas kerja, cari-cari di Google ketemu
gue depresi ini, gue apa gitu kan, nggak boleh seperti itu. Karena untuk menentukan diagnosa terhadap mental health itu ialah kepada ahlinya. Ahlinya itu ya dokter psikiatri dan psikolog. Baru bisa kita tarik diagnosanya dia itu mengalami penurunan kesehatan mental health-nya. Dan biasanya kalau misalnya, kalau saya kan emang rutin ke psikolog, Dok. Oh iya? Iya. Ada gangguan mental? Ada, makanya agak enggak ada. Ih, gara-gara teman saya itu tadi, Dok. Ini yang ada di Terus belakang gimana kamera Ersa? sekarang. Ngeselin ya? Ngeselin Iya. banget. Iya. Memang Ersa, banyak perilaku kita di dunia kerja ini tidak sesuai dengan apa yang mau kita, ya. Dan hal kecil itu aja bisa membuat seorang pekerja itu depresi dan stres. Nah, sebenarnya sekarang ini memang harus digalakan ya setiap perusahaan untuk sosialisasi terhadap pekerjanya, bagaimana sistem bekerja seperti di perusahaan seperti apa, di kantor-kantor pemerintahan seperti apa. Jadi pengenalan tempat kerja itu juga penting agar tenaga kerja yang baru bekerja dia tidak apa istilahnya shock apa namanya Shock terapi. bukan shock terapi shock breaker lagi ya Nggak shock lah sama lingkungan kerjanya yang iya baru tidak gitu ya. shock dia dengan lingkungan kerja yang baru. Nah itu harus dilakukan. Kenapa? Agar pekerja udah kenal dengan tempat bekerja, dia merasa aman, dia merasa nyaman. Jadi dia pun produktif untuk bekerjanya. Gitu Ersa. Nah sebenarnya kalau misalnya menurut saya tuh dari kesehatan jiwa tuh sebenarnya dimulainya gampang, Dok. Dari awareness dulu. Benar. Dari awareness dulu, jadi orang yang merasa, duh kayaknya butuh bantuan itu nggak denial lagi gitu. Denial terus nggak merasa, duh nanti gue dikucilin nih sama lingkungan gue gara-gara gue rutin ke psikolog. Kan biasanya karena kayak, oh lo rutin ke psikolog, oh iya jangan-jangan lo Ada gangguan jiwa lagi. iya kayak gitu, padahal kan enggak juga Iya. gitu. Sebenarnya bukan suatu hal yang memalukan ya kalau misalnya kita itu kontrol ke psikolog, ke psikiatri, karena kesehatan mental itu sangat penting. Betul. Karena ada orang yang dia itu awalnya nggak sakit, ya. Sebenarnya sakitnya itu cuma di pikirannya aja. Bisa menyebabkan perutnya kembung, sering kembung. Iya. Ya kan? Habis itu sering pusing, sakit kepala. Sebenarnya nggak ada yang masalah dari tubuhnya. Yang salahnya tuh di cara berpikir dia yang menyebabkan organ-organ tubuh yang lain tuh menjadi sakit semua. Nah, itu paling penting harus diketahui. Makanya kadang kata teman-teman saya kalau misalnya GERD-nya lagi kambuh, aduh lagi banyak pikiran nih, jadinya asam Lagi lambung. nggak ada duit juga bisa ya, Sa? Iya sih, betul. Aduh, tanggal tua lagi dong, gimana dong? Nanti pertanyaan selanjutnya nih dok, ada nggak jenis pelatihan atau program yang sebaiknya disediakan sama perusahaan untuk membantu pekerjanya ini mengelola stres dan tekanan kerja? Ya, Ersa, gini ya. Dari pelatihan-pelatihan itu sebenarnya untuk mengelola stres para pekerja itu sebenarnya kita belum ada. Tapi perusahaan biasanya ada acara seminar, webinar, bagaimana motivator-motivator, bagaimana penanggulangan stres, itu udah banyak sekarang. Nah, itu juga termasuk dalam pelayanan kesehatan kerja yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, jadi tinggal perusahaan mengaplikasikan bagaimana pekerja-pekerjanya ini baik jasmaninya dan mentalnya itu sehat. Berarti bisa dimulai dari seminar-seminar kecil Ya. antar di unit atau enggak langsung seluruh pekerja perusahaan itu sendiri gitu ya, Dok. Ya. Nah, Dok, menurut Dok Olin, gimana sih cara pekerja menghadapi tekanan dari atasan yang tetap memaksa kerja meski kondisi mentalnya itu udah gak memungkinkan? Misalnya nih saya, duh Pak, kayaknya saya untuk mengerjakan proyek ini lagi nggak optimal nih Pak, karena lagi ada masalah atau saya lagi banyak pikiran, tapi bos saya kerjain, saya nggak mau tahu. Itu ada nggak Dok? Ya, caranya ini yang paling baik ya. Pertama kita harus mengkomunikasikan secara language yang baik kepada pimpinan.
menjelaskan bagaimana kondisi mental kita ataupun bagaimana kondisi kejiwaan kita terhadap perusahaan. Nah, disampaikan kalau misalnya tidak bisa juga, kita manfaatkan HRD yang ada di perusahaan. Kan setiap perusahaan kan ada HRD, kita gunakan menjelaskan. Kemudian kita mendokumentasikan diagnosa mental kita. Bagaimana kita dokumentasikannya? Ya dengan memeriksakan kesehatan kita dengan ahlinya tadi, dan kita menyampaikan itu ke pimpinan. Nah, itu yang paling baik sebenarnya, karena tanpa ada komunikasi yang baik, language yang baik, itu pimpinan juga nggak tahu bagaimana kondisi kita. Sama kayak cewek ya, cewek itu kadang kayak gitu dia. Kita maunya apa, dia maunya apa, kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang Pokoknya harus tiba-tiba bisa gitu. baca pikiran deh gitu. Ya kan, memang kita dukun kan nggak bisa juga gitu ya. Ada yang marah, hey waktu ku berlalu bermain. Berasa di, Aduh, ini dingin banget lagi di ruangannya. ya aduh, saya juga di sini tangan saya udah. Apa karena dekat Ersa ini ya, karena dingin ya? Aduh, udah lama nggak ketemu gara-gara itu sih dok Iya, kayaknya. iya. Nah, Nah, terakhir nih dok, Iya. kalau misalnya pekerja lagi butuh bantuan banget nih terkait masalah kesehatan mentalnya dia di tempat kerja, Kemnaker punya kanal pengaduannya nggak untuk? ya gini, setiap kanal untuk pengaduan itu kita semua kita terima, nggak hanya untuk mental health ya, tapi dengan norma K3 yang tidak dipenuhi di perusahaan, norma kerja yang tidak dipenuhi di perusahaan yang mengganggu stabilitas pekerja di tempat kerjanya, itu bisa diadukan di layanan k3@kemnaker.go.id. Layanan K3 K3 @kemnaker.go.id. .kemnaker apa @kemnaker Bu? @kemnaker deh kayaknya. @kemnaker. Nanti untuk linknya ditulisin di Ya, sini. nanti bisa dijelasin situ. Ya. Editor, masukin linknya di sini. Ting, Ini kita udah ada close the door-nya nggak di sebelah atas ini? close the door. Belum ada ya? Belum. Belum dapat sponsor ya? Ya mungkin tahun ini ya dok, doain ya dok Oh, ya. iya. Kalau misalnya Saya studionya doain, udah lebih bagus lagi. Nah Dok Olin, dokter, iya kan Iya, ya iya. betul. Nah Iya, Dok iya. Olin, kok saya jadi takut ngomong. Dok Olin punya nggak pesan untuk pekerja yang ada di Indonesia terkait kesehatan mentalnya? Ya, teman-teman pekerja yang sedang bekerja, teman-teman jangan menyepelekan atau mengacuhkan kondisi mental. Kalau misalnya ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, carilah orang yang bisa diajak ngobrol, jangan menyendiri. Kalau misalnya tidak bisa menemui psikolog atau psikiatri terdekat untuk mencari solusinya. Yang paling utama, teman-teman tahu kondisi diri teman-teman seperti apa, cari hobi. Yang saya bilang tadi, ada sublimasi ego kita untuk mencari hobi kita supaya kita tidak depresi atau stres. Nah, kemudian tetap selalu olahraga, selalu sehat, makan yang teratur, tidur yang cukup juga sudah bisa mengurangi tingkat depresi dan stres kita. Mungkin itu saja, Mbak Ersa. Ya, siap. Nah, itu rekan Naker. Kita udah bahas semuanya tentang kesehatan mental. Jadi buat rekan Naker yang merasa butuh bantuan terkait kesehatan mentalnya, jangan malu, jangan takut untuk meminta bantuan kepada para ahlinya seperti psikolog atau psikiater, atau kalau misalnya di tempat kerja rekan Naker ada masalah nih terkait yang bisa membuat kesehatan mental rekan Naker makin memburuk, bisa langsung dilaporkan melalui link ini. Nah, itu aja. Kalau misalnya rekan Naker ada pertanyaan lain lagi terkait ketenaga kerjaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa rekan Naker. Oke, sampai ketemu lagi.